Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Jufri, yang saya muliakan Kiai Haji Masyhuri, yang saya muliakan Kiai Haji Abdul Syakur, yang saya muliakan para sesepuh dan bini sepuh Pak Haji Taufik, Al-Ustadz Muzaki, dan yang kami muliakan dan saya muliakan jajaran takmir Musholla Al-Ikhlas dan para hadirin dan hadirat majelis jamaah majelis MRR, Majelis Rindu Rasul, dan tidak lupa kru MRR laki-laki dan kru MRR perempuan, yang mudah-mudahan semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya panjang umur, sehat walafiat, berkah majelis ini, dan mudah-mudahan besok hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki-rezeki kita dilancarkan oleh Allah zahiran wa batinan, anak keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita panjang umur dan panjang umur selalu bahagia dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita nantinya kalau memang waktunya sudah dipanggil oleh Allah, kita dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu hadis muttafaqun alaih an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Rasulullah SAW Abdullah bin Mas'ud, mudah-mudahan Allah meridainya, amin ya rabbal alamin. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ata, siapapun di antara kalian yang mampu zahir dan batin, mampu untuk nikah zahir dan batin. Apa kata Rasulullah? Rasulullah memerintahkan kepada umatnya dengan mengatakan falyatazawwaj, hendaknya kawin, hendaknya nikah. Allahumma shalli ala Muhammad. Fa innahu aghaddu lil basar, karena nikah itu lebih melindungi mata. Orang kalau sudah nikah, punya istri di rumah, lebih, saya katakan lebih terjaga matanya dari kemaksiatan. Tidak gampang ngelirik wong wedok liya, walaupun kadang-kadang ngelirik. Allahumma sholli ala Muhammad. Iku sing nikah, opo meneng sing gak nikah, ablas wis pure. Entek iku HP dipandengi, delok wedhus muda. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah nikah pulang ke rumah ada yang dipandangi, apalagi istrinya cantik. Allahumma sholli ala Muhammad. Selesai sudah, selamat dari kemaksiatan. Aghaddu lil basar, lebih selamat, lebih menyelamatkan dari mata. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kemaluan. Orang kalau sudah nikah, nafsunya naik, naluri seksnya naik, cukup pulang datangi istrinya dengan niatan yang soleha, dapat pahala. Betul? Betul? Lah kalau nggak nikah atau nggak mau nikah, naluri seksnya naik, pulang mau datangi siapa? Mau datangi salon apa? Apa bentur-benturkan ke tembok apa? Kongslet pak, kongslet. Naudzubillah min, gak nyambung. Allahumma sholli ala Muhammad. Ahsanul lil farj. Faman lam yastati, kalau dia tidak mampu untuk nikah, tidak mau nikah umpamanya, karena ada orang nggak mau nikah, maka Rasulullah kasih jalan keluar, fa'alaihi bisum, poso. Jadi kalau di sini ada yang tidak mau nikah, poso terus, bendino poso, fa'innahu lahu wija, sesungguhnya poso itu menahan hawa nafsu. Cuma modele awak ini lek poso terus gak nikah yo garing, kecut ini. Burik ngono iki, bongkeng ngono ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini. Hadis ini saya bawa, kenapa? Karena di sini kita bisa memahami nikah itu ajaran Islam.
Nikah itu ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nikah itu ajaran Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya dengan nikah kita akan selamat dari suatu perzinahan. Karena zaman sekarang ini zaman fitnah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pejabatnya sendiri itu melarang seks, melarang yaitu melarang kekerasan seks. Pejabatnya itu kekerasan seks dilarang, nyakiti perempuan, dolingin perempuan, mukul perempuan dilarang. Tapi tidak melarang seks bebas. Pokoknya suka sama suka. Naudzubillah min. Apa itu di fakultas, apa itu di sekolahan, apakah itu seks dengan istrinya atau seks dengan tetangganya, seks dengan siapa? Temannya, enggak apa-apa katanya. Pokoknya suka sama suka. Naudzubillah min dzalik. Zaman fitnah sekarang, zaman fitnah mangkane sing gurung kawin-kawin cepet to kawin ya, situ ya, orang tua yang punya anak sudah siap dohiron wabatikan kawinkan, jangan ojo pacaran to ae, mosok pacaran 5 tahun entek-entek duwe yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Pacaran 5 tahun kok akhirnya jatuh kepada perzinahan. Naudzubillah min. Hati-hati kalau sudah jatuh kepada perzinahan. Apa kata Rasulullah? Ihdaru az-zina. Kata Rasulullah dalam suatu hadisnya, hati-hati kamu dengan zina. Fa innahu fihi sittah khisal. Karena orang yang sekali zina mendapatkan 6 adab Allah Subhanahu wa taala. Apa 6 adab itu? Salasatun fid dunya wa salasatun fil akhirah. 6 adab ini dibagi. 3 adab Allah berikan kepada orang yang berzina di dunia dan 3 sisanya Allah berikan di akhirat. Apa 3 adab tersebut? Yang pertama, yudhibul baha min wajhi. Orang yang berzina akan Allah lenyapkan kegantengan dari wajahnya, alias Allah lenyapkan nur, cahaya iman, cahaya ibadah, cahaya taat di wajahnya, dari wajahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga ketika orang melihat wajahnya, orang yang melihat itu tidak suka. Sehingga ketika orang yang melihat wajahnya orang yang zina tersebut, maka dia akan menilai ini wajahnya orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Yudhibul baha min wajhi. Lalu yang kedua, adab yang kedua adalah yurisul faqrah. Orang sekali berzina ditambahi kedua kali, naudzubillah min dzalik, yurisul faqrah, mewarisi zina itu mewarisi kemiskinan, uripe repot, uripe soro, golek duit soro, akhirnya nyolong, korupsi, naudzubillah min dzalik gara-gara zina. Yurisul faqrah. Lalu apalagi yang kusur rizqa wal umrah, kata Rasulullah. Adab yang ketiga, orang yang berzina mengurangi umur, mengurangi rezeki dan mengurangi umur. Orang yang suka zina rezekinya sedikit, dikurangi sama Allah SWT. Kalaupun ada orang zina kok soge, kata para ulama, tunza'u barakatu umri, barakatu mali, keberkahan hartanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Zina soge tapi diambil berkahnya, sehingga kekayaannya tidak menenangkan hidupnya. Kekayaannya mendatangkan masalah demi masalah. Dikudo bujuni, bujuni selingkuh, dikudo anak zina, naudzubillah min dzalik, dikudo iki. Dia punya harta banyak tapi tidak menenangkan jiwanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kusur rizqah wal umur, dan zina itu mengurangi umur, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, pendek umur. Ini 3 adab yang Allah berikan di dunia, 3 adab sisanya yang Allah berikan di akhirat. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, yandurullahu ilaihi bi ainil ghadab hatta yaswadda wajhu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah nanti melihat kepada orang yang zina tadi itu dengan pandangan marah. Sekali lihat hitam itu wajahnya, gosong. Itu kata Rasulullah SAW. Wa yakunu hisabuhu hisaban syadida. Kata Rasulullah SAW, hisabnya orang yang suka zina sulit, lama, penuh dengan siksa dan adab. Naudzubillah min dzalik.
Lalu yang terakhir kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yushabu fi silsalatin ila naril kubra. Maka dia nanti diseret sama malaikat-malaikat Jabaniyah, malaikat neraka, dirantai, diseret, dilemparkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi adabnya, kama tadinu tudan, kata Rasulullah. Kamu berzina, anakmu nanti dizinai orang. Kamu berzina, anakmu nanti berzina. Garis bawah itu. Na'udzubillah min dari kalau orang berzina tidak tobat kepada Allah SWT, mati su'ul khatimah. Dia di dunia sudah tidak pernah mimpi Rasulullah, tidak pernah ketemu Rasulullah dalam mimpinya. Di akhirat diazab oleh Allah, selesai sudah. Tidak ketemu baginda besar Muhammad SAW. Jangan zina ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jauhi perzinaan, ihdaru zina, kata Rasulullah. Karena zaman sekarang ini zaman ruwet ma'asyiral muslimin, zaman fitnah, zaman ketika ditinggal oleh para ulama-ulama yang lurus, ulama yang ahli fikih, ulama yang ahli hadis, ulama yang wara minal habaib, dari kiai, dari guru-guru kita, satu persatu sudah meninggalkannya. Sehingga ulama yang lurus ini sedikit sekarang ma'asyiral muslimin. Ketika sedikit mereka dan banyak yang meninggal, fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka berfatwa tanpa ilmu lalu nyasar dan menyasarkan orang lain ma'asyiral muslimin. Islam belum sempurna, tapi dalam tahap penyempurnaan. Bukan katanya Ustaz Abdul Syakur ya, bukan. Tapi Buya Syakur katanya. Kak ngurus wis tak sebutno jenenge. Kak disebutno ya viral jenenge. Nggih napa ten? Perlu disebutno jenenge. Cek noro kabeh karena ini aliran bukan aliran ahli sunnah wal jamaah, bukan aliran NU. Kayak Hasyim Asy'ari tidak begini ngajarkannya. Ini aliran Syiah. Syakur ini, Syakur aja ya, jangan Buya ya. Bawa misi-misi Syiah. Bawa misi Syiah, bukan bawa misi NU, bukan bawa misi ahli sunnah wal jamaah, Syiah. Hadisnya yang dibawa itu hadis Syiah. Yang Sayyidatuna Fatimah dijepitno di tembok, kata dia apa di lawang, itu hadisnya Syiah. Itu perlu dipertanyakan hadisnya itu. Dan mengada-ngada. Allahumma sholli ala Muhammad. Muncul orangnya kayak gini-gini nih, yang ruwet-ruwet gini nih. Ya, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, rawahu Abu Daud. Siapa yang ketika mau meninggal dunia terus dia mengatakan la ilaha illallah, kata Rasulullah, masuk surga. Mudah-mudahan Allah berikan itu kepada kita. Kata Imam Nawawi, dikatakan bahwasanya makna dari hadis ini, sinten mawon kula kali panjenengan, siapa saja umat Muhammad SAW, kalau mati la ilaha illallah, sebelum mati la ilaha illallah, masuk surga. Itu kata Imam Nawawi. Loh, katanya Syakur ini, katanya Syakur ya, itu mengatakan kok bisa bergeser la ilaha illallah, kok bisa bergeser semacam ini, masuk surga kok pakai la ilaha illallah, terus masuk surga kok gampang sekali. Ente kira film Aladin apa? Kata Syakur ini, kuwi kula ndek ngarepku tak jak tarung ya, Pak. Temen, wow tak jak tarung ya. Tes. Enggak usah pakai dalil-dalilan kalau saya ya. Allahumma Muhammad. Ya. Itu dikatakan hadis Rasulullah ini bergeser dan digeser oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seharusnya meninggal itu bukan dengan la ilaha illallah, tapi meninggal dengan menggalang persatuan. Betul ya kan? Pakai utak, pakai akal, liberalnya masuk, bawa misi Syiah dicampur gado-gado mbek liberal. Entek wis. Wah, sing ngrungokno koyoke ngerti-ngerti dicuwatek mantuk-mantuk goblok sing ngrungokno. Gak tau ngaji, Sumpek kan lihat. Akhir zaman nih fitnah, Mbak. Ancen kayak ngene iki, ulama muncul kayak gini nih, yang ngawur-ngawur. Biasanya ngawur-ngawurnya diundang. Enggak ngawur enggak diundang biasanya. Mlebu TV macam-macam, ngawur-ngawur ya. Makanya majelis semacam ini benteng. Majelis maulid ini benteng untuk mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, untuk ngaji, untuk betul-betul menapak satu tapak terus dalam ahli sunnah wal
jamaah. Tetap ya. Jadi majelis ini majelis yang mengantarkan kita untuk selalu cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan selalu mencari ilmu dan selalu untuk mengikuti Rasulullah dan mengikuti ulama-ulama yang lurus. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah itu loh Pak, hati-hati ya. Oleh karena itu yang belum nikah cepat-cepat. Karena ini zaman fitnah nanti. Karena kan sudah bebas Pak, pokoknya suka sama suka, tidak ada masalah, tidak dihukum. Suka sama suka. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan zaman sekarang ini sampai lihat banyak perzinahan. Ada yang mati gancet. Naudzubillah min dzalik. Banyak perzinahan sekarang. Ini nggak tahu gitu. Los-losan kayak begini nggak tahu nih. Apa yang akan Allah turunkan adab di Indonesia. Mudah-mudahan selamat aja Indonesia. Amin. Los-losan saya Pak. Maksiat itu los-losan sekarang. Kalau anak kita tidak kita didik betul-betul dalam ahli sunnah wal jamaah, lepas sudah Pak. Bisa-bisa dimetengi wong Pak, dizinai orang. Naudzubillah min dzalik. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan selamat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu saya memberitahukan. Majelis MRR, Majelis Rindu Rasul, alhamdulillah bukan hanya maulidan saja, bukan hanya bersenang-senangan dengan Nabi Muhammad SAW, bukan hanya itu saja, tapi menggembirakan Rasulullah dengan menolong orang-orang yang terkena bencana. Di Sidosadar kemarin orang-orang yang menyumbang, orang-orang yang terkena bencana di Sidosadar yang rumahnya amblas kena apa itu? Banjir, itu digalang oleh kru-krunya MRR sehingga mendapatkan banyak sembako, beras dan uang lalu disalurkan kemarin di Sidosadar. Itu misi kita MRR Majelis Rindu Rasul, bukan hanya bermaulid akan tetapi juga menolong para fuqara dan masakin. Doakan kami mudah-mudahan terus lanjut di dalam berdakwah dan menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan MRR selalu jaya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami atas nama Khadim MRR mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jajaran takmir Majelis Mushola Al-Ikhlas dan warga sekitar Muharto sekitar mushola ini, yaitu Muharto RW 10 ya. Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah SWT, diberkahi oleh Allah, dan warga-warganya ini semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah dan dijaga oleh Allah dan diberikan panjang umur, sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pengumuman